kita sedunia masih dalam keadaan yang menuntut kita untuk tetap di rumah dan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, dan semoga yang menjalankan puasa Ramadan dilancarkan selalu dan diberikan kesehatan. Amin. Saya sahabat Irera, di sini saya akan sedikit merasum sebuah buku yang berbabnya adalah sejarah Piagam Madinah untuk memenuhi tugas dari Komisariat PKPMI Maghrib Ibrahim Tuban. Piagam Madinah. Peristiwa pengangkatan Rasul yang cukup simpel, namun ajaran Islam yang dibawa mampu mengguncang bangsawan Quraisy Mekah seperti Abu Jahal. Dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mendapatkan respon berbeda dari berbagai kalangan, seperti pada kalangan masyarakat lapisan bawah memberikan sambutan yang luas seperti para budak maula karena sosial mereka membutuhkan kebebasan. Sedangkan pada kalangan atas seperti Siti Khadijah dan Abu Thalib, serta para tokoh bangsawan Quraisy seperti Hamzah, keponakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, serta Umar bin Khattab. Hijrah membangun peradaban baru. Nabi hijrah ke Yatsrib pada 2 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 20 September 622 Masehi dengan diantarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun jauh sebelum Nabi Muhammad hijrah, beliau lebih dahulu mengadakan perjanjian Bai'atul Aqabah pada tahun 621 Masehi. Selama 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, beliau berhasil menanamkan iman kepada Allah, mendidik akhlak dan pribadi para sahabat, mengubah berbagai karakter jahiliyah menjadi mempunyai nilai hidup dan menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menerima Nabi Muhammad sebagai amanat kenabian dan kerasulan. Ketika Nabi menyiarkan wahyu Allah, sangatlah tidak mudah ya. Nabi mendapatkan berbagai rintangan, apalagi kaum bangsawan Mekah yang merasa terancam dan menimbulkan permusuhan secara keras. Tiba delegasi kota Yatsrib menemui Nabi saat Nabi Muhammad menghadapi krisis karir kenabiannya. Mereka ingin Nabi Muhammad menjadi penengah perselisihan di kota mereka dengan perjanjian akan menyembah satu Tuhan dan mematuhi ajaran Islam, akan mengikuti Nabi Muhammad dalam hal baik dan membela kaum perempuan dan anak-anak. Perjanjian dengan utusan dari Yatsrib dikenal dengan sebutan Bai'atul Aqabah pertama. Kemudian pada musim haji berikutnya didatangi 75 orang utusan dari kota Yatsrib dan membuat Bai'atul Aqabah yang kedua yang berisi perjanjian persekutuan antara kaum muslim Mekah dan Yatsrib yang merintis hijrah Nabi Muhammad ke kota Yatsrib. Jadi faktor utama Nabi Muhammad hijrah adalah untuk memenuhi undangan masyarakat Yatsrib. Peristiwa hijrah pertama ini tercatat sebagai salah satu lembaran terpenting dalam peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beliau membuat perjanjian antara suku-suku yang menghasilkan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat Islam, yaitu Piagam Madinah. Kondisi sosial religius masyarakat Madinah. Hijrah yang berlangsung menjadikan meningkatnya varietas penduduk kota Madinah, terdiri dari suku Aus, Khazraj, dan Yahudi, serta Muhajir dari suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Perbedaan pendapat mengenai komposisi masyarakat Madinah pasca hijrah sangatlah beragam. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, terbagi menjadi 4, golongan Muhajirin, golongan Ansor, kelompok munafik musyrik, dan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Sedangkan menurut Emil Durkheim, terbagi menjadi 4 juga, golongan Muhajirin, golongan Ansor, kaum munafik, dan suku-suku pagan. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 100 dan 107 menyebut kaum Muhajirin dan Ansor, sedangkan pada ayat 101 disebut dengan jelas mengenai golongan munafik di sekitar mereka. Kemudian golongan Yahudi, Nasrani, dan musyrik baik yang bertempat tinggal di kota Madinah ataupun di sekitarnya disebut dengan jelas di surat Al-Maidah ayat 82. Dalam beberapa perbedaan yaitu mengandung inti yang sama, penduduk Madinah bercorak hidrogen dan majmuk. Yang terakhir yaitu tersusunnya Piagam Madinah. Setibanya di Yatsrib, Nabi Muhammad mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah dan beliau membangun komunitas politik keagamaan yang terdapat di masyarakat Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan saling bertanggung jawab. Dengan harapan kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi dapat bekerja sama membangun masyarakat Madinah dan yang tidak mendasarkan pada kesukuan atau etnis. Pada saat pertama kali rombongan pengunjung tiba di Madinah, kaum Ansor Madinah dan pemimpin keluarga dari Mekah berkumpul dalam pertemuan besar. 23 pasal pertama dari Piagam Madinah diputuskan. Setelah itu Nabi Muhammad meminta pendapat dari masing-masing perwakilan
dan menyepakati prinsip dasar dari sebuah kota perwakilan baru. Itu dilakukan di rumah Anas ibnu Malik, dan pada tahun 710 sampai 719 Masehi, Konstitusi Madinah dicatat. Inilah dokumen yang menjadi pegangan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada salah kata dan ucapan yang tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.